Scorpio, hai. Bertemu lagi. Ini adalah energy checking untuk Scorpio. Dimanapun Scorpio berada di dalam carta astrologi Anda, sama ada Sun, Moon, Rising, Venus, ataupun Node-Node, ini adalah bacaan secara umum untuk Anda. Energi Scorpio dalam tempoh 14 hari. Walaupun Anda Scorpio, mungkin dalam reading ini bukan semuanya tepat sesuai dengan situasi Anda. Boleh menyimak zodiak lain yang ada dalam carta astrologi Anda ya. Penceritaan ini mungkin hal yang sudah berlaku atau yang sedang berlaku atau yang akan berlaku dalam tempoh 14 hari akan datang, karena setiap pribadi itu berbeza-beza energinya ya. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaan tarot ini dengan situasi Anda. Reading ini mungkin saya menceritakan hal yang berkaitan dengan hubungan romantik, tetapi sebahagian Anda mungkin lebih tepat, lebih sesuai untuk persahabatan, keluarga, ataupun pekerjaan. Oke, sebelum saya memulakan reading ini, saya menjemput kehadiran malaikat penjaga Scorpio untuk sama-sama memberi penjelasan dalam reading ini. Berikan saya card, tunjukkan kepada saya card yang menjelaskan situasi Scorpio yang harus dipersiapkan oleh Scorpio dalam tempo 14 hari. Terima kasih atas saluran informasi, kebijaksanaan yang diberi. Terima kasih untuk perlindungan buat saya sebagai tarot reader, dan juga kepada viewer saya daripada aura negatif dan energi negatif. Oke, Scorpio, kita lihat apa pesanan untuk Anda dalam masa 14 hari. Bila-bila masa Anda menonton reading ini adalah energi Anda dalam tempo 14 hari ya. Pesanan untuk Scorpio. Terima kasih. Pesanan untuk Scorpio yang harus diketahui oleh Scorpio. Terima kasih. Oke. Scorpio. Saya merasakan kebanyakan kamu tertanya-tanya apakah kamu sudah berada di landasan yang tepat, apakah ini memang sememangnya perjalanan hidup kamu, dan saya merasakan iya. Ini apa yang kamu lalui saat ini, di mana kamu berada saat ini, sama ada kamu, terutama sekali kalau kamu sudah pernah melalui saat yang sukar dalam hidup kamu, kamu sebenarnya kamu di bawah. Saat-saat sukar itu adalah untuk membawa kamu ke jalan yang tepat buat kamu, yang sememangnya perjalanan hidup buat kamu. Karena ada di antara kamu sebelum ini, bukan itu tujuan hidup kamu. Setiap manusia itu lahir bersama tujuan hidupnya, lahir dengan peranannya sebagai individu, sebagai manusia di bumi ini. Masing-masing punya peranan, masing-masing punya sumbangan kepada manusia ya. Jadi ada di antara kita yang tidak berada di perjalanan hidup yang sepatutnya, tidak menjalani peranan hidup yang sepatutnya diberi untuk kita. Jadi saya merasakan saat ini kebanyakan kamu Scorpio, terlebih-lebih lagi sebelum ini, jika kamu mengalami saat yang paling sukar, saya merasakan dalam beberapa minggu lepas, kamu mengalami saat sukar, mengalami keadaan emosi yang agak kucar-kacir, kamu tidak tahu apa yang kamu mau. Komunikasi dengan orang-orang di sekitar kamu menjadi luar biasa tidak terkawal seperti itu. Jadi kamu sebenarnya sudah dibawa ke menjalani hidup yang sepatutnya kamu jalani. Oke, jadi percaya apapun yang kamu percaya, dengan siapapun kamu percaya saja bahwa Tuhan menyertaimu. Ini adalah kehendak Tuhan. Apa yang kamu lalui ini adalah kehendak Tuhan. Permulaan hidup untuk ke arah perjalanan hidup yang tepat itu tidak akan pernah tiba-tiba mudah. Ia akan menjadi sukar terlebih dahulu, kemudian kita akan melalui saat-saat yang tenang. Kita akan melaluinya dengan lebih mudah. Oke. Ya,
tenangkan jiwamu, buka hati untuk menerima apapun yang mendatang buat kamu. Okay. Percaya bahwa alam semesta sedang membawa kamu ke perjalanan hidup, ke destinasi yang tepat buat kamu. Jadi relakan diri. Katakan pada dirimu, apapun yang kamu lalui saat ini. Oke, ini message yang saya diberi ya, ini message buat kamu. Katakan kepada dirimu, apapun hal yang mendatang, saya mampu melaluinya. Saya bersedia menerima apapun yang terbaik. Oke. Ulang sekali lagi, saya bersedia menerima apapun yang terbaik yang dianugerahkan untuk saya. Menerima yang terbaik itu selalunya dimulakan dengan menjalani kepayahan hidup, keperitan hidup. Ya, okay. Message, pesanan untuk Scorpio. Pesanan untuk Scorpio dalam 14 hari. Pesanan untuk Scorpio dalam 14 hari. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oh, oke, saya hanya ambil card yang terbuka. Oke. Kamu ada nomor 39, mungkin ini umur kamu, ada di antara kamu lahir 93, 3 September mungkin. Tarik penting untuk kamu, 9 Mac, sesuatu yang berlaku, ada sesuatu yang berlaku pada 9 Mac. Sediakan payung sebelum hujan, itu saya dengar. Walaupun kad ini tidak membawa pengertian seperti itu, tapi itu yang saya dengar. Sediakan payung sebelum hujan. Ada di antara, saya melihat banyak air mata di sini, tetapi dalam bergugurannya air mata itu, jatuhnya air mata itu, malaikat sedang memerhatikan kamu. Kamu dijaga, kamu dilindungi. Saya melihat payung ini sebagai perlindungan buat kamu. Kamu dilindungi. Kamu merasakan ada banyak hal yang tidak menyenangkan hadir dalam hidup kamu. Saya mendengar malapetaka silih berganti datang dalam hidup kamu, tapi kamu sebenarnya sangat dilindungi. Kamu sangat dilindungi. Beri peluang kepada alam semesta untuk alam semesta ataupun kepada Tuhan ataupun malaikat kamu untuk memimpin kamu ke jalan yang, saya mendengar ke jalan yang benar. Saya coba untuk mengatakan ke jalan yang tepat, tetapi ya saya mendengar perkataan itu, ke jalan yang benar untuk membimbing kamu ke arah kebahagiaan kamu, keceriaan hidup kamu. Kamu akan keluar daripada situasi ini karena kamu ada kad ini. Saya melihat ini sebagai meninggalkan sesuatu dari masa lalu, kesulitan dari masa lalu. Kamu sedang, kamu saat ini seolah-olahnya berjalan di atas bara api, walaupun tidak nampak bara api, tapi saya melihat bara api ya. Kamu sedang berjalan di bara api, tapi di penghujung itu kamu akan hidup bahagia. Kebahagiaan menanti Anda. Dan apapun persoalanmu, coba tanyakan pada dirimu sekarang, apa persoalanmu saat ini? Kebanyakan kamu persoalannya, kenapa saya melalui perjalanan hidup seperti ini? Kenapa hidup saya sangat sukar? Jawaban kepada setiap persoalanmu sudah ada di dalam dirimu. Engkau tahu kenapa. Engkau tahu kenapa engkau melalui perjalanan hidup ini. Ada di antara kamu mungkin salah memilih jalan hidup pada masa lalu. Jadi masa lalu itu tidak menentukan siapa diri kamu pada masa akan datang. Apa yang menentukan siapa diri kamu adalah keputusan kamu hari ini. Kalau kamu merelakan dipimpin untuk ke arah perjalanan hidup yang tepat itu, maka kamu akan berada dalam masa depan kamu akan
cerah katanya. Saya tidak pasti apa maksud di sebalik kata-kata itu, tapi itu yang saya dengar ya. Jadi apapun persoalanmu, jawabannya sudah ada di dalam dirimu. Tanyakan kepada dirimu, jawaban itu ada di dalam dirimu. Oke, kamu ada nomor 34 ya, nomor-nomor yang ada. 34, seseorang dalam hidup kamu berumur 34 mungkin. 3 April, 4 Mac, nomor 7, nomor 7, nomor 9, nomor 12. Seseorang dalam hidup kamu mungkin punya tanggal lahir 12. Oke, jadi hanya itu nomor yang saya lihat. Situasi Scorpio. Oke, saya mendengar zodiak Libra. Saya tidak pasti kenapa Libra itu saya terdengar, tetapi mungkin ada di antara kamu yang punya hubungan dengan Libra, ada masalah dengan Libra, punya hubungan dengan seseorang yang punya Libra dalam carta astrologinya seperti itu ya. Oke. Yang harus diketahui oleh Scorpio dalam 14 hari ini, apa yang harus diketahui oleh kenapa saya mengatakan Libra? Scorpio 14 hari. Yang harus dipersiapkan oleh Scorpio dalam 14 hari, kamu ada High Priestess. Kamu mungkin ada bila High Priestess, kamu harus mendengar intuisi kamu saat ini. Kamu diminta untuk mendengar intuisimu, atau pada saat ini kamu coba mendengar kata hatimu, tetapi karena kan ini jatuh seperti ini, ya seperti seolah-olahnya saya merasakan kebanyakan kamu tidak percaya kepada intuisimu, tidak percaya kepada dirimu. Tapi lihat sebentar tadi, dalam kad ini katanya segala persoalanmu sudah ada di dalam dirimu. Segala persoalan, jawaban kepada persoalanmu sudah ada di dalam dirimu. Ada suatu hal di masa lalu yang harus diakhiri. Ia harus diakhiri untuk memulakan hidup baru, menjadikan Scorpio, dia seperti Scorpio bersalin kulit, menjalani hidup baru, menjadi Scorpio yang baru. Itu yang saya dapat. Jadi apapun persoalanmu, kamu ada rasa tidak yakin dengan keputusanmu. Jadi dengar intuisimu, apapun yang engkau rasakan, tepat buat dirimu, maka itulah yang harus engkau turuti ya. Karena ya harus ada kesediaan untuk menerima apapun yang terbaik terjadi dalam hidupmu. Kamu ada The Lovers, energi Gemini, kamu ada energi Pisces. Oke. Ini seperti ada seseorang dalam reading ini ya, dalam reading Scorpio yang antara dua, sedang mencari keputusan antara dua keadaannya, mempertimbangkan sesuatu, memilih-milih apakah harus melakukan ini atau melakukan itu. Kalau saya melihat ada the Hierophant di sini, ini seperti mempertimbangkan apakah harus menjalani kehidupan sebagai seseorang yang punya komitmen. Ini komitmen perkahwinannya, komitmen dalam pekerjaan, pernikahan, seperti itu. Jadi saya melihat energi Gemini ada di sini, Aries ada di sini, Taurus ada di sini. Ini seperti ada banyak komunikasi saya lihat. Ada banyak komunikasi perbincangan tentang komitmen, tentang membuat keputusan untuk punya komitmen, untuk ada ikatan. Jadi ya, itu yang saya lihat. Jadi ia sangat berada dalam pikiran kamu ya. Oke, menjadi pikiran. Sebagian kamu mungkin kamu tidak pasti, masih ragu-ragu. Harus menamatkan zaman bujang, harus menamatkan zaman single ataupun tidak. Karena kamu merasakan ya ada rasa belum bersedia.
Kalau saya merasakan vibes-nya di sini belum bersedia. Tetapi apapun keputusan kamu, okay, apapun yang terbesar dalam pikiran kamu, sebenarnya itu adalah perjalanan hidup yang sudah disediakan buat kamu. Kamu sudah berada, dimanapun kamu berada saat ini, karena kamu ada your path, your ease di sini. Lepas itu kan kamu ada endings, dan lihat katanya apa di sini. Saya tolong bacakannya. How's that for a happy ever after? Happy ever after. Oke, jadi saya merasakan dimanapun kamu berada saat ini, kedudukan kamu saat ini adalah perjalanan hidup yang tepat buat kamu. Kamu sememangnya sudah berada di landasan yang tepat. Oke, Scorpio dalam 14 hari. Scorpio 14 hari. Scorpio 14 hari. Sekali lagi keluar. Oke, ini berada di bawah deck tadi dan ya keluar sekali lagi. Message yang berulang kali, perbincangannya, banyak perbincangan dengan, saya melihat seperti ada perbincangan dengan Aries. Kamu ada seseorang dalam hidup kamu yang punya intuisi yang tinggi. Wow. Dalam 14 hari ini kan, oke, kad kamu Scorpio, tersangat banyak hal yang berkaitan dengan spiritual dan keagamaan. Saya melihat kamu banyak belajar sesuatu, kamu menggali ilmu, mencari sesuatu, mencari jawaban kepada persoalan. Saya melihat mendekatkan diri kepada Tuhan, meditasi, sholat, banyak tidur. Lihat, ini adalah kad-kad spiritual. Ini semua ada kaitan dengan spiritual dan keagamaan. Saya tidak tahu apa yang berlaku dengan kamu. Saya serius, saya tidak dapat menjangkakan apa yang sedang berlaku kepada kamu, apa yang akan berlaku kepada kamu dalam 14 hari ini. Tetapi ya sesuatu yang berkaitan dengan keputusan. Membuat keputusan. Tidak dapat membuat keputusan. Ada kerisauan. Apakah keputusan yang diambil itu membawa kejayaan, membawa kemenangan, membawa kebahagiaan, stres, rasa stuck, rasa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya sesuatu yang berkaitan dengan masih mau single ataupun menurut kata hati, keinginan hati, mau hidup sebagai seorang yang bertanggung jawab, memenuhi tanggung jawab sebagai seseorang, sebagai pasangan. Seperti itu yang saya lihat. Jadi ada banyak persoalan di dalam diri ya. Dan untuk pertama kalinya dalam reading, selama saya menjadi tarot reader selama beberapa tahun, saya tidak pernah melihat, memerhatikan, oke, saya memang nampak simbol ini ada dalam kad ini, tapi saya tidak pernah memerhatikan ini sebagai simbol kepada gereja. Tidak, tetapi saya merasakan ada di antara kamu punya hubungan dengan, punya perbezaan agama dengan pasangannya. Jadi tidak semestinya agamanya Kristen. Mungkin dia seorang itu seorang yang bagaimana ya, spiritualis begitu. Kamu mungkin Kristen, kamu mungkin salah seorang mungkin beragama Islam, salah seorang mungkin beragama Hindu begitu. Jadi saya melihat perbezaan agama di sini. Jadi perbezaan belief system. Oke, itu yang paling tepat. Perkataan yang paling tepat ya, ada perbezaan belief system. Yang harus diketahui oleh untuk sebahagian kecil kamu, Scorpio, saya merasakan keadaan keuangan kamu agak kurang menyenangkan saat ini.
Itu yang saya lihat. Keadaan keuangan yang menyebabkan kamu stres. Apapun perbincangan di sini tentang komitmen, saya melihat high level komitmen di sini ya. Memutuskan untuk menerima ataupun masuk ke dalam high level komitmen dengan seseorang. Saya melihat stres yang kamu hadapi bukan karena perbezaan belief system. Tidak. Ini sebahagian kecil kamu ya berkaitan dengan belief system. Tetapi kalau saya melihat kebanyakan kamu, ia berkaitan dengan keadaan keuangan kamu yang tidak stabil. Itu saya melihat. Karena kamu ada Two of Pentacles di sini. Keadaan keuangan yang kurang stabil. Oke. Scorpio emosinya kamu sangat beremosi ya dalam 14 hari ini. Untuk seseorang tertentu dalam reading ini, jangan menangis ya. Usah terlalu menangis, serahkan dirimu kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, kamu pasti dapat melaluinya. Apapun kesulitan di sini, apapun ya kesulitan, kamu pasti dapat melaluinya. Ada seseorang dalam hidupmu yang sentiasa menyokong dirimu. Dia pasti mengerti. Dia pasti mengerti situasimu, kesedihanmu. Pesan buat Anda, Scorpio, kasih mengubah segala-galanya dalam hidupmu. Perhatikan keadaan, perhatikan sekelilingmu. Perhatikan keadaan, perhatikan sekelilingmu. Ada yang jauh lebih tidak berkeberuntungan daripadamu. Ada yang lebih sebenarnya kamu agak bernasib baik. Perjalanan hidup kamu lebih baik daripada yang lain. Perhatikan sekelilingmu. Ada yang mengalami kesusahan yang lebih lagi daripada dirimu. Pertahankan, perjuangkan keinginanmu, perjuangkan apapun yang engkau sudah usahakan, engkau sudah mulakan. Jangan membandingkan kejayaan dirimu dengan kejayaan orang lain. Setiap manusia itu, setiap individu itu ada waktunya, masing-masing punya waktu untuk mengutip hasil usahanya. Oke, Scorpio. Message untuk Scorpio. Message untuk Scorpio, pesanan untuk Scorpio. Kamu ada 21, nomor 21. 21 adalah nomor 3, jadi mungkin nomor yang penting buat kamu. Pilih cinta katanya, choose love. Setiap manusia itu, kamu sentiasa ada pilihan. Kamu sentiasa diberikan pilihan, ada pilihan-pilihan tertentu buat kamu. Tetapi pesan buat kamu, buat pilihanmu dengan cinta. Buat pilihanmu dengan cinta kasih. Pilih cinta katanya. Saya bukan buat-buat ya. Kamu diberikan ini, choose love. Pilih cinta, pilih kasih. Pilihlah kasih. Pilihlah cintamu. Oke, kamu ada nomor 39. Oke, kamu ada 2 nomor berulang, 39. Coba Google maksud angel number 39-39-nya. Jadilah dirimu. Be authentic. Jadi dirimu. Jangan seperti kata tadi, nasihat tadi, jangan membandingkan kejayaanmu dan kejayaan orang lain. Jangan membandingkan kegagalanmu dengan kegagalan orang lain. Setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing.
sudah ditentukan perjalanan hidup masing-masing. Ada banyak perjalanan hidup kita, tetapi kita memilih perjalanan hidup yang bagaimana. Mungkin sebelum ini tersalah memilih. Alam semesta, malaikat sudah membawa kamu ke perjalanan hidup yang tepat, ya, ambil peluang itu. Be authentic, jadi diri sendiri, jadilah aslinya dirimu, ikut kata hatimu, jangan karena dipengaruhi oleh masyarakat di sekelilingmu, kamu mengambil keputusan untuk menyenangkan hati orang lain. Okay. Termasuk keluargamu sendiri ya. Oke, kemudian kembali kepada apa yang kamu suka, kembali kepada apa yang kamu cintai, kembali kepada hal yang dekat di hatimu. Apapun keputusanmu, kembalilah ke perjalanan hidup yang sebelum ini kamu benar-benar suka, kamu cintai, yang menyenangkan dirimu. Jadi, kalau ada sesuatu activity, pekerjaan, tanggung jawab yang diberi, tetapi kamu sebenarnya tidak bersedia untuk, bukan tidak bersedia, kamu rasa tanggung jawab yang diberi itu membebankan kamu, ya katanya back to what you love, back to what you love, back to what you love. Re-evaluate your desires. Oke, Scorpio, itu yang saya ada untuk kamu. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai pencerahan dan panduan. Jumpa lagi, bye.